Asal jam 9 orang tuh masak bawang putih. Kelas saya 2 kali, kelas 5 dengan kelas 6. Tapi yang paling takut saya sama Bu Rusdah. Rasa-rasanya kalau mau diceritakan, rasa-rasanya maaf cakap macam mau terkencing. Padahal udah dibilang mak saya di rumah, kau jangan takut, Bu Rusdah itu saudara ayah kau, masih ada hubungan serai kemangi kita gitu. Tapi kurasa tak ada beda sama orang lain, bantainya juga. Tapi rupanya kenangan 90 saya tamat, baru tadilah balik ke sekolah itu 29 tahun. Apa kata orang Melayu, sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Dulu kalau datang ke sekolah itu asal hujan, banjir. Menitip air tuh hampir masuk ke kelas. Di muka tuh ada rumah tua, macam rumah hantu. Di samping tuh ada pokok kayu tinggi. Tak ada WC masjid itu dulu. Menumpang ke masjid Al-Hidayah. Udah mau tamat kami barulah datang WC. Asal jam 9 pagi, jam 9 pagi masuklah asap dari rumah keling yang masak samping. Asal jam 9 orang tuh masak bawang putih. Itulah, Masya Allah kenangan tuh. Uang jajan tadi kutanya anak-anak, berapa kalian jajan kalian sekarang, Dek? Itu adik-adik awak kan, adik-adik kelas. Berapa jajan kalian sekarang? 5.000 jajan mereka. Kami dulu 100 perak. Pagi makan nasi lemak 50, opak 25, es 25. Habis balik meleleh dia. Begitulah dulu. Akhirnya bulan Juni 90 saya pun tamat. Tapi kenangan sama kawan-kawan nih, tadi makan siang apa kata Bu dia? Kenangan ibu sama Somad ini dulu selalu mengganggu anak perempuan. Memang ingat ibu itu. Ada beberapa anak perempuan tuh yang tak saya ganggu, yang kira-kira rumahnya jalan saya balik. Itu tak saya ganggu. Pertama Rafika. Itu karena setiap balik lewat rumah dia, abangnya Bang Ican tadi. Mana kita berani kan? Ican. Yang kedua Julianti. Julianti rumahnya dekat stasiun. Kalau diganggu kemana kita lewat? Itu tak saya ganggu. Lain daripada itu, ada semua bahan ejekannya. Oleh sebab itu rupanya hari ini baru lagi sadar, rupanya kita ini udah tua. Udah tua udah. Tapi rupanya kita yang tua ini di mata Ibu Rusdah kita ini masih kelas 5, kelas 6. Makanya saya tak ceramah. Kalau kita ceramah ditengoknya lucu lah. Ceramahlah saya di sini. Assalamualaikum. Tengoknya lucu aku tengok. Anak kelas 5 SD berceramah kan lucu. Jadi daripada baguslah cerita-cerita aja kan. Ini masa lalu, selesai sudah. Apa kata orang Arab? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tak dapat diulang balik. Menangis air mata darah kita mau ulang balik, tak bisa diulang balik. Kenangan-kenangan masa lalu itu tak bisa diulang balik. Nah sekarang kita hidup real nyata di zaman sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Kita ini tua udah, lisut. Yang tua-tua jangan pula tersinggung gara-gara cakap saya ini. Bahwa kita ini akan mati menghadap Allah SWT. Itu ungkapan Ibu Rusdah tadi mengatakan ini mungkin pertemuan terakhir. Jangan yang lain merasa Ibu Rusdah lebih dulu meninggalkan kita. Jangan. Karena malaikat maut datang tidak menengok alumni tahun berapa. Makanya tadi waktu bilang ibu, mungkin ini anak-anakku pertemuan yang terakhir. Banyak aku tengok menggenang air matanya. Siapa bilang ibu itu lebih dulu mati? Pede kali kalian hidup panjang. Bahwa kita ini semua akan mati. Yang perlu kita siapkan ini apa yang akan kita bawa bekal mati nanti. Oleh sebab itu tengok-tengoklah sekolah itu. Datang ke sana, tanya apa yang bisa kita kasih.
Kata orang Arab, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak bisa kasih semua, jangan tinggalkan semua. Datang saya bilang saya ini bukan bisnismen, saya bukan orang kaya, duit tak ada. Yang bisa saya bawa cuma buku. Itulah buku tadi saya kasih untuk perpustakaan. Karena kalau saya kasih duit habis. Saya tinggalkan buku ini dibaca oleh anak-anak Al-Wasliyah itu nanti setetes dua tetes mengalir pahalanya ke makam almarhum Abdul Somad. Banyak pula yang mengaminkan. Macam senang aja orang nyawa mati. Udah itu saya tanya, mana yang megang buku besar? Berapa yang tertunggak anak-anak nih? Saya suruh hitung semua. Hitung-hitung, pas kita tengok, oh, pucat juga. Oh. Sangka yang tertunggak 1-2 orang. Pas dihitung 37 juta. Apa tak kupak awak balik? 30. Ini ku ceritakan semua akan datang, jangan kalian petantang petenteng macam tadi. Akan datang tanya dulu. Kira-kira berapa yang tertunggak? Kalian alumni mau bantu? Enggak, nanya aja. Yang bisa dibantu, dibantu. Kebetulan ada duit terselip-selip, saya serahkan ke Bu Rusdah. Karena terasa dulu betul kita susah waktu sekolah dulu. Yang pertama kali ditakutkan tak bisa ujian karena tak bayar uang sekolah. Itu maka yang saya tanya tadi. Lalu kemudian pula waktu tadi di sekolah disebutkanlah utang sekolah ini 150 juta. Makanya tadi waktu makan tuh sikit aja saya makan. Padahal ikan tadi, oh ikan pari panggang, ikan pari itu tak saya colek sama sekali. Udah mau disuap tebal yang 150 juta tuh. Ikan pari, ikan goreng, sotong, sayur, sikit aja saya makan. Meleleh air mata. Disangka kawan-kawan meleleh air mata mengenang sedih masa reuni. Dia tak tahu mengenang 150 juta itu. Oleh sebab itu maka yang ada duit, serahkanlah duit itu sekarang. Kita cerita ini masa lalu, sekarang dan akan datang. Makanya ku bagi bab kedua ini sekarang. Keluarkan kotak-kotak itu. Nah, keluarkan. Ibu-ibu, kakak-kakak saya, alumni yang kalian banyak cincin, banyak gelang, banyak rantai, jangan kalian simpan-simpan. Kalian simpan, mati kalian, diambil lagi kalian modal kawin lagi. Aku bukan nakut-nakuti, cerita aja. Nah, yang mau nyimpan-nyimpan duit, simpanlah. Tengok, buka dompet itu semua. Ibu-ibu guru jangan. Ibu udah cukup kami susahkan dulu. Sekarang jangan lagi. Jangan nanti balik ceramah nih, kusangka Somad itu tak jumpa 29 tahun menyenangkan hati. Rupanya udah tua pun menyusahkan juga lagi. Ibu-ibu tak usah bu. Cukup murid-murid itu aja. Tentu diawali yang paling lama lah. Yang karena angkatan 78, 7, kalau kami belakangan. Nampaknya udah cerita duitnya agak sunyi sedikit Pak Sarah. Dalam hati abang-abang ini terserah kalau mat. Usangka tadi cerita tentang apa, rupanya ujung-ujungnya duit awak juga keluar. Ini real. Nanti duit ini dikumpulkan, ditulis, dihitung supaya jangan ada dusta di antara kita, jangan ada fitnah, maka dikirimkan nanti ke sekolah. Kalau sampai berlebih, alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Kurang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi insya Allah paling tidak kita sudah berusaha dan berbuat sekarang. Ini yang sekarang. Apa yang kita buat sekarang? Ikatan Alumni SD Al-Wasliyah Kisaran. Setuju? Mungkin tidak hari ini karena waktu kita tak cukup. Setelah ini abang-abang, adik-adik kelas berkumpullah, buatlah ketua, sekretaris, bendahara. Setiap 3 tahun sekali kita ganti. Programnya apa? Mungkin ada di antara kita alumni dari 78 sampai 2011 ini ada yang mudah meninggal dunia, maka tentu dia meninggalkan ini perlu kita selamatkan. Betul? Yang kita selamatkan bukan janda-janda muda itu, bukan. Anak-anaknya itu kita tolong uang sekolahnya, kita berikan santunan.
Santunan macam tadi dipajang anak yatim di depan itu saya kurang setuju. Karena saya pernah jumpa sama mantan anak yatim. Apa penderitaan yang paling kalian rasakan? Bukan waktu ayah kami mati. Kami susah bukan waktu ayah kami meninggal. Kami waktu susah adalah waktu dipajang. Tapi itu tadi untuk show, untuk membangkitkan semangat, tak apa-apa sekali-sekali. Tapi setelah ini dicari alamat anak yatim itu, diantar beras setiap bulan, dibayarkan uang sekolahnya setahun. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bangga kita menengok adik-adik kelas kita tadi. Dunianya mantap, akhiratnya mantap. Mana dunianya mantap? Nih, ada undangan dari Lembaga Budaya Melayu Tuah Deli. Hai tokoh-tokoh Melayu Sumatera Utara, Melayu Langkat, Melayu Serdang Bedagai, Melayu Deli, Melayu Asahan, bangga kalian. Kenapa? Anak Al-Wasliyah pandai menari tari persembahan. Beri tepuk tangan tuh adik-adik kita. Ini ceramah saya dari dulu. Bupati, gubernur, wali kota, asal datang tamu disambut pakai tari persembahan yang menari anak gadis. Ini tak betul. Coba anak kecil tadi, nengok anak-anak itu kan ingat kita anak kita. Ini dipajang anak gadis. Banyaklah pejabat tuh lupa bininya. Hai tokoh-tokoh Melayu, hai bupati, wali kota, gubernur Sumatera Utara, kalau kalian mau membuat tari persembahan, tiru SD Al-Wasliyah Kisaran. Dunianya tak lekang. Al-Wasliyah jangan tanya lagi bidang agama. Antu Qori tadi luar biasa mantapnya. Siapa itu namanya? Afif. Siapa nama ayahnya? Ilham. Siapa nama emaknya? Budi. Kenapa Ustaz tahu? Cucu saya. Dia manggil atuk sama saya. Emaknya anak kakak saya. Maka dia dimajukan tadi. KKN juga orang bilang. Saya tak tahu menahu tentang. Demi Allah tak ada saya usul-usulkan. Tak ada saya bilang nanti kalau reuni buat kemana anakku situ ya. Tak ada. Apa maknanya? Ini kita jalankan. Ini teringatnya kotak ini kenapa cepat kali balik? Nampaknya sedikit ini. Insya Allah kalau kita tengok dari jauh tak ada yang merah, abu-abu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, padahal AC ini banyak hotel marina ini, tengok AC, tapi panasnya minta ampun. Kenapa? Ini sudah over capacity, overweight ini udah tak sesuai lagi orang sebanyak ini di ruangan begini. Ini makin lama saya sampaikan cerita ini kita sesak napas. Kita ini sekarang macam ikan mas koki dalam akuarium kekurangan oksigen. Berebut-rebut napas kita ini sekarang. Masa lalu sudah, masa sekarang sudah. Sekarang kita cerita masa akan datang. Rupanya SD Al-Wasliyah Kisaran ini tidak lagi sanggup menerima murid karena sudah over capacity. Mau dinaikkan lokal ke atas. Apakah salah kalau kita alumni membuat SD alumni Al-Wasliyah? Salah apa tidak? Tidak. Siapa yang punya tanah, wakafkan tanah. Tapi tetap bawa nama Al-Wasliyah. Wakafkan tanah 2 hektar. Untuk apa kalian tanah luas-luas banyak-banyak? Bukan dibawa mati. Tanah 2 hektar, buatkan lokal. Guru-gurunya dari alumni-alumni kita tetap dikembangkan, yayasan tetap ke Al-Wasliyah, penasehat tetap menginduk, tapi namanya SD Al-Wasliyah. Satu sisi peluang investasi akhirat amal jariah, tapi juga dunianya tetap jalan. Ini sekarang anak-anak Al-Wasliyah ini kenapa baik-baik, kenapa selamat dari narkoba, kenapa selamat dari zina? Itu buah pendidikan guru-guru kita dulu di sekolah dasar. Dasarnya sudah kuat. Takbir. Oleh sebab itu maka kalau mau anak Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ke depan lebih baik, maka mesti lebih banyak SD Al-Wasliyah. Saya tak bercerita tentang anggota legislatif, caleg-caleg. Banyak yang mengkhawatirkan nanti Somad nih kalau bicara udah dekat-dekat pilpres, pilkada, cerita politik. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang jurkam. Tak ada untungnya sama saya bicara politik. Untuk apa saya cerita-cerita politik? Bukan saya mencaleg. Caleg itu tak level sama saya.
Banyak orang khawatir nanti Somad ini kalau ngomong untuk apa? Ditawari orang mau jadi apa? Mau jadi kepala dinas, mau jadi irjen, sedangkan wapres saja saya tak mau. Apalagi untuk ini. Nah, ini nampaknya melawan nasihat Bu Urusdah nih. Katanya jangan sombong. Sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Banyak orang sombong melecehkan kita, nyepelekan kita, disangkanya kita dapat duit dari partai, disangkanya kita dapat dari caleg. Tak ada. Mati lampu. Saya hanya ingin, kenapa caleg bisa pecandu narkoba? Kenapa caleg bisa tertangkap berbuat maksiat? Kenapa caleg bisa makan riba, makan haram? Karena pendidikan dasarnya tak baik. Krisis kita bukan krisis politik, tapi krisis pendidikan. Maka kalau mau beramal yang tak mati, dikenang sepanjang zaman, tengok hari ini. Kita masih kenang dengan ibu-ibu guru kita. Sampai hari ini kita masih sayang sama mereka. Walaupun kepala kita diantukkannya ke dinding dulu. Coba kalian jadi hakim. Jadi hakim 10 kali sidang sehari. Apa maknanya? 10 orang senang, 10 orang benci. Yang benci kenapa? Kalah dia. Kita masukkan dia ke penjara. Tapi menjadi guru, tak pernah orang benci pada guru. Sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya, tak perlu ada guru yang jahat dan nakal. Kita mengatakan mereka nakal dan jahat, tapi sebenarnya guru itu ingin membentuk kita. Kita hari ini dipakai orang. Kadang kita ini mengaku kita betuah, sebetulnya kita bukan betuah, tapi kita menumpang tua. Tadi saya mulai pukul 2:30, sekarang jam 3 kurang 10, udah 20 menit saya bicara. Kalau yang 60 menit itu ceramah, kalau cerita-cerita tak usah lama-lama, 20 menit aja cukup lah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya apa ceramah Ustaz Somad tadi, tak ada dia ceramah, cerita-cerita aja. Tapi undangannya ceramah tak ada. Aku pun datang bukan niat mau dengar ceramah, aku mau foto-foto aja sama dia. Nanti ku harap tenang.